Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas sedikit materi tentang metode iterasi fixed point. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Riki Gunawan dan rekan-rekan saya di sini ada Nafisa Ma'wa Farah, Tari Junilia Dewi, Dwi Melani Mardianti, Putri Selvia Utami, Harindra Wahyu Arifudin, dan Khairul Umam. Harapan kami dalam presentasi kali ini, semoga dengan presentasi ini bisa menjadi dorongan atau bisa menambahkan minat teman-teman dalam mempelajari mata kuliah ini. Baiklah, langsung saja kita mulai ke materinya. Definisi titik tetap. Metode iterasi titik tetap dalam analisis numerik digunakan untuk menemukan solusi perkiraan persamaan aljabar dan transendental. Terkadang menemukan solusi persamaan kubik, B-kuadrat, dan transendental menjadi sangat membosankan, maka kita dapat menerapkan metode numerik tertentu untuk menemukan solusinya. Salah satu di antara metode tersebut adalah metode iterasi titik tetap. Metode titik tetap adalah suatu metode pencarian akar suatu fungsi f(x) secara sederhana dengan menggunakan satu titik awal. Perlu diketahui bahwa fungsi f(x) yang ingin dicari hampiran akarnya harus konvergen. Misal x adalah fixed point, yakni titik tetap, fungsi f(x) bila gx sama dengan x dan f(x) sama dengan 0. Teorema diketahui gx fungsi kontinu dan xn adalah barisan yang terbentuk oleh fixed point iteration. Maka jika xn sama dengan x, maka x adalah fixed point fungsi gx. Untuk selanjutnya mungkin akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, algoritma metode iterasi titik tetap. Yang pertama, pilih nilai awal x0 untuk metode iteratif. Salah satu cara untuk memilih x0 adalah dengan menemukan nilai x sama dengan a dan x sama dengan b, yang fa kurang dari 0 dan fb lebih dari 0. Dengan mempersempit pilihan a dan b, ambil x0 sebagai rata-rata a dan b. Yang kedua, nyatakan persamaan yang diberikan dalam bentuk x sama dengan gx sehingga nilai mutlak g aksen x kurang dari 1 pada x sama dengan x0. Jika terdapat lebih dari satu kemungkinan gx, pilih gx yang memiliki nilai g aksen x minimum pada x sama dengan 0. Nah, yang terakhir, dengan menerapkan pendekatan berturut-turut xn sama dengan g xn min 1, jika f merupakan fungsi kontinu, kita memperoleh barisan xn yang konvergen ke suatu titik 0, yang merupakan solusi perkiraan persamaan yang diberikan. Di slide selanjutnya itu ada prosedur iterasi. Yang pertama adalah ubah persamaan f(x) sama dengan 0 menjadi dalam bentuk eksplisit. Awalnya kita memiliki persamaan yang bentuknya adalah f(x) sama dengan 0. Nah, untuk mengubah metode iterasi titik tetap atau fixed point, kita perlu mengubah persamaan ini menjadi bentuk x sama dengan gx. Oke. Artinya kita memanipulasi persamaan sehingga kita dapat menyusun fungsi baru yaitu gx. Contohnya, misal fx sama dengan x kuadrat dikurang 3x ditambah 2 sama dengan 0. Jadi kita bisa memanipulasi menjadi bentuk x sama dengan x kuadrat ditambah 2 dibagi 3 yang akan menjadi gx nya. Oke. Terus yang kedua itu adalah x sama dengan gx.
Gx itu fungsi yang baru tadi, hasil dari manipulasi persamaan fx sama dengan 0. Untuk menentukan tebakan awal atau pilihan nilai awal, jadi kita memilih nilai awal yaitu x0 sebagai tebakan awal untuk memulai proses iterasi. Pemilihan nilai ini penting karena nilai yang tidak sesuai bisa menyebabkan iterasi tidak konvergen. Misalnya kita pilih x0 ini sama dengan 1. Nah, yang ketiga ini kan tentukan harga tebakan awal x0, satu harga tebakan awal, lakukan iterasi menggunakan rumus ini. Oke, setelah menentukan nilai awal, lakukan iterasi menggunakan rumus ini. Berarti kita menggunakan nilai xi untuk menghitung nilai baru, yaitu xi tambah 1. Contohnya jika gx sama dengan x kuadrat ditambah 2 dibagi 3, dan kita mulainya dari x0 sama dengan 1 ini. Jadi yang pertama, iterasi iterasi 1 atau x1 sama aja, sama dengan g1 sama dengan 1 pangkat 2 ditambah 2 dibagi 3 sama dengan hasil 1, dan seterusnya. Nah, kalau yang keempat itu misal akar yang dicari sama dengan P, hitung x1, x2, x3 sampai konvergen ke akar yang dicari, yaitu P sampai absolut Fp lebih kecil epsilon dan P sama dengan Gp nya. Iterasi dilanjutkan hingga nilai X yang dihasilkan tidak banyak berubah, yang berarti sudah mendekati akar yang kita cari, misalnya yaitu P. Konvergensi tercapai jika dua syarat terpenuhi. Yang pertama itu adalah mutlak Fp lebih kecil epsilon dari epsilon yang sudah ditentukan, artinya hasilnya mendekati 0. Terus yang kedua itu P sama dengan Gp atau nilai titik tetap. Misalnya jika epsilon ditentukan sebagai 0,0001, iterasi dihentikan jika perbedaan antara dua nilai berturut-turut lebih kecil dari 0,0001. Oke. Jadi metode iterasi titik tetap itu menggunakan pendekatan perbaikan bertahap, jika dimana kita menggunakan persamaan fx sama dengan 0 menjadi bentuk x sama dengan gx, dan menggunakan nilai awal untuk menemukan solusi yang semakin mendekati akar. Terus juga metode ini sederhana namun efektif jika fungsi yang digunakan konvergen, tetapi jika fungsi tidak konvergen, metode ini tidak akan menghasilkan solusi yang diinginkan. Berikutnya itu ada contoh soal. Jadi contoh soal itu fungsi y sama dengan fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dikurang 10 sama dengan 0 dapat diubah menjadi dalam bentuk x sama dengan gx dengan cara-cara sebagai berikut. Ada 3 metode di sini. Nah, metode ini bertujuan untuk menemukan akar dari suatu persamaan dengan cara memanipulasi persamaan menjadi bentuk iteratif dan menggunakan nilai awal x0. Oke, kita pertama itu kita memiliki persamaan kubik, yaitu x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dikurang 10 sama dengan 0. Tujuannya adalah mencari nilai x yang menemukan
yang memenuhi persamaan ini yaitu nilai yang membuat fx sama dengan 0. Dalam metode iterasi titik tetap kita ubah bentuk ini menjadi x sama dengan gx. Untuk metode yang A, yang pertama itu kita memindahkan x pangkat 3-nya ke kanan. Nah, selanjutnya kita bagi kedua sisi dengan 2, yaitu 2x sama dengan akar 10 min x pangkat 3. Terus kemudian bagi lagi menjadi 2 untuk mendapatkan bentuk x. X sama dengan 1/2 akar 10 dikurang x pangkat 3. Dari sini bentuk gx yang diperoleh adalah gx-nya itu 1/2 akar 10 min x pangkat 3. Nah, sedangkan kalau metode B, kita memulai bentuk aslinya yaitu ini. Terus kita manipulasi persamaan dengan membagi x di kiri. X di kiri itu adalah ini kurang ya. Harusnya dia itu x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dikurang 10 sama dengan 0 gitu. Terus kemudian pindahkan 4x ke kanan dan ambil akarnya. Jadi dia yang ini x pangkat 2 sama dengan 10 dibagi x min 4x. Lalu kita jadikan x sama dengan akar 10 per x min 4x. Maka fungsi iteratifnya atau gx-nya adalah sama dengan akar 10 per x min 4x. Sedangkan kalau yang metode C yaitu mulai dari persamaan yang sama, yaitu x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 min 10 sama dengan 0. Pindahkan 10 ke kanan. Kita pindahkan 10-nya ke kanan. Kemudian bagi kedua sisi dengan x tambah 4. Mana ya? Oh, ini ya. Jadi x pangkat 2 sama dengan 10 per x tambah 4. Lalu kemudian ambil akar untuk mendapatkan x-nya. X sama dengan akar 10 per x ditambah 4. Terus dari sini bentuk gx-nya adalah akar 10 per x tambah 4. Oke. Secara grafis, representasi grafis menentukan akar. Persamaan Y sama dengan V buka kurung X tutup kurung sama dengan 0 dengan metode iterasi titik tetap. Misal akar yang dicari adalah P. Maka F buka kurung P tutup kurung sama dengan 0 dan P sama dengan G. Oke, teman-teman, di sini adalah contohnya. Nah, di slide ini saya ingin menghitung menggunakan Excel. Contoh persamaan yang digunakan. Nah, persamaan yang dicari akarnya adalah x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 min 10 sama dengan 0. Nah, persamaan ini kita ubah menjadi gx sama dengan 1/2 buka kurung 10 min x pangkat 3
tutup kurung 1/2. Atau bisa juga GX sama dengan akar 10 min X pangkat 3 per 4. Nah, di sini bawahnya ada tebakan awal atau PO sampai dengan 1,5, FP sama dengan 0, harga absolut sama dengan FP lebih kecil daripada 10 pangkat min 10. Nah, di sebelah kanannya ada 4 kolom. Kolom yang pertama itu ada iterasi. Untuk kolom yang kedua, nilai P0 atau nilai tebakan awal dari hasil iterasi berikutnya. Kolom yang ketiga ini ada P sama dengan G atau P0 yang diperoleh dari G P0 atau dari kolom yang kedua. Nah, kolom yang keempat ini nilai selisih atau perbedaan absolut antara kolom yang ketiga dan kedua yang menunjukkan seberapa dekat hasil dengan nilai akarnya. Hasil iterasi dilakukan hingga nilai perbedaan absolut atau kolom yang keempat ini mendekati 0 atau memenuhi kriteria konvergensi yang diinginkan. Dari tabel terlihat nih bahwa nilai mendekati akar diperoleh setelah iterasi ke-34. Kayak yang ada warnanya nih, warna kuning. Nah, di mana nilai pada kolom P telah stabil pada angka 1,36523. Nah, untuk menghitung kolom yang kedua ini, PO ini kan tebakan awal. Nah, tebakan awalnya kan ada 1,5. Nah, kita taruh 1,5. Untuk menghitung kolom ketiga, itu ada G atau P0. Nah, kita masukin nih rumusnya. Jadi akar 10 min, ambil dari kolom kedua 1,5 pangkat 3 per 4. Nanti keluar hasilnya 1,286954. Nah, untuk kolom yang keempat atau kolom yang absolut ini, kita tinggal masukin nilai yang kolom 3 dikurang dengan kolom yang pertama. Nanti keluar hasilnya 0,213046. Nah, sama seperti untuk iterasi ke bawahnya sama seperti kayak iterasi yang pertama. Tinggal kita ubah-ubah aja, jadi kita ambil yang pertamanya gitu. Nah, terima kasih. Jadi sini ada contoh soal. Selesaikan persamaan X min X pangkat min X sama dengan 0 dengan menggunakan fixed point dengan 10 iterasi atau sampai 2 angka di belakang koma tidak berubah. Ini penyelesaiannya. Fx sama dengan X min X ini adalah rumus. Diubah terlebih dahulu menjadi X sama dengan X. Jadi diperolehnya X sama dengan min X. Jadi kita ambil titik awalnya itu 0,5. Nah, ada dua cara. Yang pertama adalah cara manual seperti ini. Yang kedua adalah Excel. Di sini saya akan menggunakan Excel. Nah, di sini. Jadi pertama-tama kita masukkan rumus untuk tadi F. Ya, menggunakan rumus X sama dengan pangkat min X ya. Jadi sama dengan XP kurung buka. Karena tadi ada pangkat min X, jadi kita makan min. Lalu kita klik C4 yaitu XN ya. Kurung tutup. Hasil akan seperti ini. Lalu yang kedua kita gunakan rumus yang di atas tadi yang normal. Jadi sama dengan dikurangi EXP kurung buka. Kata dia ada min ya, jadi kita tambahkan min sama seperti tadi.
Gini, tutup. Nah, kita samakan ya hasilnya dengan yang tadi. Nah, min 1065 sama 0 6065 ya. Nah, sama. Jadi sisanya antara kalian nanti tinggal tulis dari GXN ke sini, atau bisa memakai, kalau mau dipersimpel kita bisa pakai rumus saja. Jadi if kurung buka, klik ini, kita buat lebih kecil dari, lebih besar dari 0 dari xn, sorry, lebih kecil dari 0, lalu kalau benar hasil, kalau lebih besar hasilnya kan ini, kalau lebih kecil hasilnya kan ini. Nah, sisanya tinggal kalian copy aja deh sini ke kedua, ini begini sampai selesai ya. Nah, dari sini, hasil yang ampiran akarnya itu yang kurangnya ada di iterasi 9 ya. Karena C ini 2 ini mulai dari ini nolnya tidak berubah, dan ini sebelum 0. Ini min 0,00011. Nah, hampirnya akan memperoleh unique fixed point adalah 0,5675. Itu GXN min 1 ini. Selanjutnya, penentuan konvergen atau divergen. Pertama, jika 0 lebih kecil dari G aksen X kurang dari 1, maka iterasi konvergen monoton. 2. Jika min 1 kurang dari J aksen X kurang dari 0, maka iterasi konvergen berosilasi. 3. Jika G aksen X lebih dari 1, maka iterasi divergen monoton. Dan jika G aksen X kurang dari min 1, maka iterasi divergen berosilasi. Untuk contoh soal, kita memiliki persamaan yaitu fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 sama dengan 0 dengan metode iterasi titik tetap. Gunakan galat sama dengan 0,000001. Jadi galat di sini sudah ditentukan, yaitu dengan nilai 0,00001 ini. Selanjutnya kita dapatkan 3 persamaan, yaitu persamaan yang pertama kita bisa hitung dengan cara x kuadrat sama dengan 2x tambah 3. Kita pindahkan min 2x ini ke kanan, sehingga kita peroleh x sama dengan akar 2x ditambah 3. Lalu gx-nya yaitu akar 2x tambah 3. Untuk persamaan yang kedua, kita bisa hitung dengan cara memisahkan x dengan min 3. Jadi x di sini, sehingga kita peroleh x dikali x min 2 sama dengan min 3. Sehingga kita peroleh gx-nya yaitu 3 dibagi x min 2. Selanjutnya untuk persamaan yang ketiga, kita dapatkan 2x sama dengan x kuadrat dikurangi 3. Lalu hasilnya segini. Lalu hasilnya x sama dengan x kuadrat min 3 dibagi 2. Gx-nya yaitu x kuadrat min 3 dibagi 2. Nah, sekarang kita memiliki 3 persamaan ini, dan kita akan mengecek ini konvergen atau divergen. Dengan syaratnya sebagai berikut.
jika Gx di antara 0 dan 1, maka iterasinya dinamakan konvergen monoton. Jika Gx di antara min 1 dan 0, maka iterasinya konvergen berosilasi. Nah, yang ketiga, jika Gx itu lebih besar daripada 1, maka iterasinya divergen monoton. Dan yang terakhir, jika Gx lebih kecil dari min 1, maka iterasinya divergen berosilasi. Untuk pengecekan konvergensi, kita menggunakan persamaan yang sudah kita temukan tadi, yaitu persamaan yang pertama kita dapatkan Gx sama dengan akar 2x ditambah 3. Langsung kita turunkan menjadi G aksen x sama dengan setengah 2x tambah 3, sehingga didapatkan hasilnya yaitu setengah dikali 2x tambah 3 pangkat setengah kurang 1 dikali 2. Kita coret setengah dan 2-nya. Lalu kita dapatkan hasilnya yaitu 1 dibagi akar 2x tambah 3. Setelah itu kita melakukan pengecekan dengan cara menjumlahkannya dengan mengoperasikannya, sehingga kita dapatkan x0 sama dengan 1 dibagi akar 2 dikurangi 2, karena x-nya di sini 0, kita pakai 0. Jadi kita pakai 0 ditambah 3. Lalu hasilnya sama dengan 0,57735. Untuk yang x1 jadi seperti ini. Hasilnya yaitu 0,447214. Karena di sini hasilnya itu di antara 0 dan 1, maka kita peroleh konvergen monoton. Untuk persamaan yang kedua juga sama. Kita masih menggunakan metode turunan, sehingga kita peroleh U sama dengan 3, U aksennya 0, V sama dengan X min 2, V aksennya sama dengan 1. Lalu kita masukkan ke rumusnya seperti ini, sehingga kita peroleh min 3 dibagi X kuadrat min 4X ditambah 4. Lalu kita menentukan apakah ini konvergen atau divergen dengan cara mengoperasikannya. Sama kayak cara yang sebelumnya. Nah, di sini karena kita dapat jumlahnya itu di antara min 1 dan 0, maka hasilnya konvergen berosilasi. Di sini kita masih sama menggunakan metode turunan atau rumus turunan, sehingga kita peroleh U sama dengan X kuadrat min 3, U aksennya 2X, V sama dengan 2, V aksennya 0. Setelah itu kita masukkan ke rumusnya seperti ini, sehingga kita peroleh 4X dibagi 4 sama dengan X. Karena 4 bagi 4 itu habis dibagi. Karena 4X habis dibagi 4. Hingga hasilnya X. Pengetahuan nih, karena di sini hasilnya X, maka kita bisa tentukan hasilnya adalah divergen. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian bisa mengerti dengan penjelasan yang sudah kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.